kembali lagi di YouTube channel aku, Irca Ivanka, dan kali ini aku membahas kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk, yaitu gimana sih cara biar kita lolos, ya kan? Gimana sih cara menentukan jurusan biar kita lolos di jurusan tersebut karena kita suka. Dan sebelumnya, kalau misalnya kamu udah tahu nih, kamu udah suka atau ingin ngincer jurusan apa dari SMA atau dari lama, itu good banget buat kamu. Itu berarti kamu udah tahu diri kamu tuh kayak gimana dan bisa menilai dan mengerti apa yang diri kamu suka dan mau. Cara pilih jurusan menurut versi aku itu, kamu harus tahu apa yang kamu suka, ya kan, dan condong kemana. Waktu SMP ke SMA itu kan lagi zaman-zamannya kan ada tes psikologi, terus suka tulisan-tulisan tentang kepribadian gitu kan. Aku seneng tuh yang kayak gitu-gitu. Terus perilaku sesama manusia, misalkan bukan bisa baca karakter ya. Dulu aku SMA ngeliatnya gitu, kayak enak deh psikologi tuh, tentang bisa ngelihat manusia tuh atau orang lain tuh sifatnya kayak gimana gitu yang aku pikirin. Jadi kayaknya aku tertarik deh sama psikologi, tapi nggak tahu sebenarnya kayak apa psikologi itu kayak apa, aku nggak tahu. Yang penting kayaknya diri aku bisa deh ke sana. Toh juga aku nggak perlu effort buat belajar sosum, kayak misalkan kalau ekonomi kan agak belajar dari awal lagi kan, kalau kita anak IPA. Kalau misalnya psikologi kan ilmu kemanusiaan, gimana sih perilaku kayak gitu loh, hubungan antar manusia kayak gitu kan. Jadi kayaknya bisa deh aku. Terus akhirnya aku minat, dan aku juga suka baca buku-buku tentang psikologi gitu. Terus pilihan kedua untuk ujian aku ambil pendidikan ekonomi. Itu agak berat juga nyari dalam diri tuh kayak gimana sih jurusan yang cocok buat aku, apa sih gitu, agak sulit juga memang. Jadi aku putusin untuk ambil ekonomi itu gara-gara waktu SMP itu aku ada lintas jurusan waktu SMP itu ada mata pelajaran tata usaha, tata niaga, itu tentang akuntansi gitu. Jadi aku diajarin dari SMP tentang akuntansi. Lalu SMA-nya lanjut aku ambil lintas jurusan ekonomi untuk pelajaran IPS. Kan ada tuh anak IPA yang ngambil pelajaran IPS satu mata pelajaran. Nah, aku ambil ekonomi, dan aku belajar itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas jurusannya sama. Jadi lumayan lah 3 tahun aku tahu tentang ekonomi. So aku mutusin buat ngambil ekonomi. Terus juga background keluarga aku kan guru, dan ada tante aku dia guru ekonomi. So aku disaranin sama orang tua aku, udah ambil ekonomi aja gitu kan. Itu juga salah satu faktor. Jadi cari faktor pendukung kamu untuk ambil jurusan itu. Kayaknya nilai aku bagus deh di situ. Tapi yang perlu kamu ingat, nilai bagus juga nggak jadi acuan juga. Yang penting kamu suka, terus kamu minat gitu. Yang penting dari diri kamu condong gitu kemana. Misal nih, nilai aku bagus dan ekonomi sama PPKN sama-sama IPS kan itu. Tapi PPKN tuh aku jago gitu, jago ngomong, jago debat, berani speak up, berani beropini. Aku suka tentang kewarganegaraan, pokoknya tentang ilmu-ilmu negara gitulah. Tapi aku kurang minat gitu. Jadi kita ngeliat juga ke depannya kayak apa progresnya. Ini PPKN ini, ilmu ini bisa aku pakai di mana ya gitu. Terus kalau untuk aku bandingin ke ekonomi, nah kalau aku ambil ekonomi, background keluarga aku rata-rata dari orang-orang ekonomi. So kayaknya aku bisa deh ngambil ekonomi. Mungkin ada yang bisa membantu gitu kan, atau ilmu-ilmunya jadi mudah untuk kita pelajari karena kita punya basic atau punya sesuatu yang kayaknya di future tuh kayak akan oke-oke aja kalau kita ambil gitu. Terus kalau misalkan mau nentuin jurusan juga kayak lihat juga selain nilai, kamu lihat juga kayak kayaknya kalau pas pelajaran ini otak aku nyampe deh, kayak nalarnya jauh gitu. Kayaknya pas guru ini ngomong apa aku langsung nangkep. Nah, bisa jadi itu jadi faktor penentu. Kalau nggak kayaknya aku banyak deh di rumah buku-buku kayak gini. Misal aku suka banget buku sejarah nih, kayaknya aku bisa deh beradaptasi di jurusan itu.
kayak ngambil sejarah kayak aku bisa deh, karena aku sering nih dan suka baca-baca tentang sejarah dunia atau sejarah Indonesia gitu. Terus juga kayaknya aku kalau belajar ini jadi lupa waktu gitu. Misalkan aku suka coding, gara-gara belajar ini atau gara-gara belajar coding dari internet, aku jadi lupa waktu gitu. Kayak aku bisa deh ngambil jurusan ilmu komputer misalnya gitu. Atau kayak aku suka deh make up, atau aku punya bakat deh untuk make up, bisa ambil tata rias gitu. Atau kayak aku suka desain baju, terus aku pingin deh buat baju buat keluarga aku gitu. Kayak aku bisa deh ambil tata busana, terus buka, nanti kalau udah lulus buka butik atau bantu-bantu di butik orang. Jadi banyak faktor penentu untuk kamu menentukan jurusan gitu. Jadi nggak harus dilihat dari bagus jeleknya jurusan. Semua jurusan pasti sama bagusnya, semua rata, karena kita juga akan diajar sama dosen-dosen yang profesional juga. So jangan takut kayak kayak jurusan ini bakal begini bakal begitu, itu mah nggak akan terjadi, karena masing-masing orang tuh punya kesukaan dan kecintaan pada suatu bidang yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kamu suka A, kalau misalkan kamu ngelihatnya itu kayak bagus deh, kayak itu cocok deh, terus ada orang lain yang nilai kayak kurang deh prospeknya atau kurang deh begini, yang penting tuh kerjain apa yang kamu suka aja dulu gitu. Jangan ngelihat gimana kayaknya jelek deh jurusan itu, kayaknya orang-orang anggapnya begini deh gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita ngelihat dari hal yang kita sukai dulu. Terus next, kalau misalnya kamu masih bingung juga nih gimana cara nentuinnya, aku kayak suka A, B, C deh, kayak suka deh semuanya aku suka. Terus gimana sih cara nentuinnya? Aku udah hopeless aja deh, nggak mau, masih bingung juga, nggak bisa nentuin mau ngambil apa, bingung gitu. Kamu bisa juga ngeliat dari passing grade gitu. Passing grade yang disediain di kampus-kampus atau universitas nginfoin kan jumlah passing grade jurusan ini berapa. Nah cari passing grade yang kira-kira kesempatan kita tuh besar. Maksudnya gimana? Jumlah bangku yang tersedianya banyak, lalu pesaingnya sedikit gitu. Sehingga kita punya kesempatan untuk lolos di jurusan itu gitu. Dengan yang namanya melenceng dari hobi atau kesukaan kita, karena kita akan sulit ngejalaninnya. Misal aku punya basic eko atau psikologi gitu, terus aku ngide kayak aku nggak suka sama desain baju gitu, tapi hati aku tuh kayak aku nggak suka desain baju, tapi peluangnya ada di situ, tapi aku nggak bisa desain, benar-benar nggak bisa gambar. Jadi aku pilih aja, yang penting aku terima dan kuliah gitu. Itu juga harus dipikirkan kembali teman-teman, karena gimana ya, kita kan ngejalanin itu selama 4 tahun. So nggak mungkin kita bisa berhenti di jalan untuk bilang nggak suka sama matkul sama pelajaran itu kan. Jadi aku saranin kamu mendingan pikirin matang-matang. Aku bisa aja ngambil tata busana atau gambar-gambar atau tata rias bisa, tapi aku akan kesulitan buat ngelakuinnya karena dari awal aku nggak suka sama itu. Bukan nggak suka ya, aku nggak minat buat nekunin bidang itu. Terus kamu juga bisa nentuin jurusan kamu sama orang tua kamu gitu. Ngelihat dulu, kita jangan langsung tanya. Jadi lihat dulu nih, kira-kira orang tua aku sukanya bahasa apa nih, sukanya ngomongin apa sama kita kayak gitu. Misalkan orang tua kamu sering ngomongin tentang bahasa gitu kan, nak kamu tahu nggak bahasa ini begini-gini gitu, sejarah bahasa pokoknya, atau orang tua kamu sering mempelajari bahasa lain gitu kan, pasti dalam diri kita juga tumbuh dong, kayaknya bisa nih ngambil bahasa gitu. Atau kayaknya orang tua kita tuh sering nih bahas ekonomi, tahu nggak, tonton deh berita itu tentang ekonomi, harus update, tahu nggak berita tentang ini nak gitu. Jadi kadang kita disuguhin sesuatu yang kadang orang tua kita bisa nilai kita bisa di jurusan itu, paham nggak maksudnya? Jadi kadang orang tua kita tuh bisa ngeliat, kayak anak saya bisanya ngambil jurusan ini deh gitu. Terus kalau udah baru nanya,
ke orang tua kan kita juga harus konsul dong sama orang tua. Jadi kita tanya, ma, pa, sebaiknya aku ngambil jurusan apa ya gitu. Kalau nggak, kalau udah nentuin jurusan sendiri bisa juga dikonsultasiin. Kayak aku mau ngambil jurusan kedokteran deh, kalau nggak kayaknya aku mau ngambil jurusan kesehatan masyarakat deh gitu. Kayak aku suka deh medis gitu. Dulu aku IPA kayak gitu. Kayak sama dunia kesehatan tuh kayak aku suka gitu. Jadi gimana? Oh silakan. Oh kalau misalkan orang tua punya masukan bisa juga tuh dipertimbangin. Lain kali aja orang lain bisa nilai sebenarnya diri kita tuh seperti apa gitu. Untuk nentuin pilihan 1-2 gitu kan, aku kan satunya psikologi, terus yang kedua ekonomi. Gimana sih aku nentuinnya nomor 1 dan 2 nya? Nomor 1-nya cari yang paling kamu suka, of course. Jangan bukan berarti aku gimana ya, kalau aku sistemnya ini aku ya, menurut pribadi aku pilih yang pertama yang diri aku pokoknya pribadi aku sukain banget, pokoknya dari dalam hati, gak campur eksternal, gak campur pendapat orang, gak campur aspek-aspek lain, gak aku campur. Jadi yang pertama banget nih yang hati aku bilang gitu, kayaknya kamu ini deh. Jadi kamu talk to myself juga, talk to yourself juga, kayak ngomong ke diri kamu, lu tuh sebenarnya mau jurusan apa sih gitu, kayak ngomong sendiri aja. Emang agak gila tapi itu juga efektif juga. Jadi nentuin diri kamu itu ya pertama ya diri kamu sendiri, kayaknya kamu itu deh Ca gitu, kayak kamu ini deh Ca, jurusan psikologi kayak kamu cocok deh Ca, oh gitu. Akhirnya aku milih psikologi nomor 1. Lalu yang kedua aku pilih ekonomi karena itu banyak dukungan atau banyak aspek-aspek yang mendorong aku ngambil itu, kayak keluarga, nilai, lalu keseharian, pokoknya banyak. Dan banyak juga aspek-aspek yang aku pertimbangin buat ambil ekonomi. Nah juga ada pertanyaan yang masuk kayak gini, Kak, kalau misalkan jurusan pendidikan itu maksudnya gimana sih? Kalau misalkan jurusan pendidikan itu maksudnya tuh kamu belajar, misalkan pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan sosio, pendidikan matematika. Jadi gimana ya? Kamu bahasa kasarnya gini, kamu setengah belajar bidang studi itu. Misalkan aku ambil ekonomi nih, pendidikan ekonomi. Setengah kamu belajar ekonomi, setengahnya lagi kamu belajar tentang pendidikan gitu. Maksudnya pendidikan, jadi kayak kita diajarin tentang cara mendidik, terus cara profesionalisme mendidik, tentang pengajaran, kurikulum, bidang studi, terus manajemen sekolah. Pokoknya sekian video dari aku untuk kesempatan kali ini. Segitu aja yang aku akan bagiin. Untuk pengalaman-pengalaman berikutnya kalian bisa tanyain lewat DM karena aku lebih cepat respon di sana. Dan jangan lupa follow Instagram aku, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, dan like dan share ke teman-teman kalian. So, semoga kalian yang susah buat nentuin jurusan atau confused, masih bingung, akan cepat ketemu jurusan yang kalian mau. And see you on my next video. Bye bye.